Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi kami dari Bukit Sion Makale akan menyampaikan renungan harian Gereja Toraja edisi 18 Januari 2022. Bacaan kita kali ini dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang pertama, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 1 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Di hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi sebelumnya, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi, ayat 10 mulai. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus diselibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang akan dibaptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita pagi ini saya beri judul, sehati sepikirlah agar tidak terjadi perpecahan. Sehati sepikirlah agar tidak terjadi perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Ini adalah sebuah semboyan yang merupakan ajakan agar kita selalu membangun persatuan demi mewujudkan kekuatan untuk menghadapi berbagai hambatan. Persatuan merupakan suatu kekuatan, sedangkan bercerai-berai atau berdiri sendiri-sendiri adalah sebuah kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara,
Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengungkapkan tentang perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus, dan itu diketahui oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak membuat kelompok-kelompok tersendiri atau pengkotak-kotakan di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang diberitakan oleh Paulus, Apolos, dan Kefas adalah satu, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, atau berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang disampaikan oleh Paulus, Apolos, dan Kefas adalah sebuah kekayaan yang saling memperlengkapi. Dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Dan itu juga yang disampaikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5 dikatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bermasyarakat tentu ada banyak perbedaan. Tetapi jika perbedaan itu kita kelola dengan baik, maka tentu akan saling memperlengkapi di antara kita. Akan tetapi jika dikelola dengan tidak baik, maka akan membuat suatu perpecahan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam berjemaat, jangan sampai kita seperti dalam bacaan kita tadi, membuat kelompok-kelompok. Misalnya, si A suka pendeta A, dan yang lain suka pendeta B, dan seterusnya. Jika hal ini terjadi, maka bisa membuat perpecahan di dalam jemaat. Akan tetapi, jika pemberitaan firman oleh pendeta A, oleh pendeta B, dan seterusnya, kita padukan, maka akan membuat kita semakin diperlengkapi. Demikian juga di dalam mengangkat sebuah pelayanan. Jika perbedaan yang ada kita kelola dengan baik, maka tentu seberat apapun pelayanan kita pasti bisa mengangkatnya dengan baik. Pelayanan yang kita lakukan bukanlah untuk mendapat pujian manusia atau supaya kita terkenal, tetapi tujuan utama kita adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Kembali kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini, di mana kami diajak untuk sehati sepikir, saling menerima satu dengan yang lain, agar perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kami kelola dengan baik, agar kami boleh saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Janganlah kami terlalu membanggakan diri kami, tetapi biarlah apa yang kami lakukan, tugas dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami, boleh kami angkat dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati
bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami boleh memerintah dengan penuh hikmat yang asalnya dari Tuhan. Wabah virus corona yang masih merebak, kami mohon Engkau campur tangan, beri hikmat bijaksana kepada setiap orang yang terlibat di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, agar penyebaran virus corona boleh berhenti. Ya Bapa di surga, kami juga terus menopang dalam doa akan pemberita firman-Mu di muka bumi. Beri kekuatan, kesehatan, semangat yang tinggi, agar pemberita firman-Mu di muka bumi semakin banyak, semakin bersemangat. Berkati kami sekalian ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, terlebih kekuatan iman kepadamu. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, mampukan kami untuk mengangkatnya dengan baik. Keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Sepanjang kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan, mohon Tuhan campur tangan, agar apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh kami lakukan hanya karena Tuhan yang menolong kami. Ampuni kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian Gereja Raja hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.